나 살면서 제일 잘한 거. 말 한 번만 더 걸어봐야지. 전엔 너의 아버지 단단한 사람 되었다고. Di dalam pesawat kita diperlihatkan sosok lelaki bernama Loh Ki-wan. Karena adanya konflik yang terjadi di negaranya, Ki-wan memutuskan pergi ke Belgia melalui agen imigran gelap. Sambil memberikan paspor palsu, sang agen mengingatkan Ki-wan untuk bersikap tenang setibanya mereka di bandara nanti. Lalu apabila petugas imigrasi menanyakan banyak hal, maka Ki-wan cukup mengatakan, "I cannot speak English." I don't. Untuk mendapat tunjangan dan tempat tinggal yang layak, Ki-wan menuju kantor imigrasi guna mengurus izin kependudukannya. Setelah dilakukan pendataan dan dimintai keterangan, petugas mengatakan bahwa Ki-wan harus melengkapi berbagai dokumen. Salah satunya dokumen yang membuktikan bahwa Ki-wan bersih dari catatan kriminal. Namun karena Ki-wan tak memiliki dokumen itu, ia pun harus menunggu selama 1 tahun untuk mendapatkan izin kependudukannya. Tanpa adanya keluarga dan juga status kependudukan, selama masa penantian itu, Ki-wan harus bisa bertahan hidup dengan cara apapun. Malam itu Ki-wan harus menyusuri jalanan Belgia yang dingin tanpa arah dan juga tujuan. Hanya demi mencari tempat tinggal saja, Ki-wan sangat-sangat kesulitan. Dengan status kependudukan yang belum jelas, banyak tempat penginapan dan kos-kosan yang menolak Ki-wan. Tak tahan dengan suhu dingin yang sangat menusuk, langkah kaki Ki-wan pun mengarahkannya pada sebuah toilet umum yang menjadi tempat tidur Ki-wan di malam itu. Untuk bisa bertahan hidup, Ki-wan sampai memunguti sisa makanan dan minuman di tempat sampah, meski kadang ia harus muntah-muntah akibat efek makanan yang basi. Namun Ki-wan tak peduli asalkan ia bisa terus melanjutkan hidupnya. Ketika melihat seorang gelandangan yang sedang menjual botol bekas, Ki-wan pun berinisiatif untuk melakukan hal yang sama. Ki-wan sangat bersemangat mengorek setiap tempat sampah untuk mengumpulkan botol-botol bekas. Meski hasilnya tak seberapa, namun Ki-wan sangat mensyukurinya. Setidaknya ia bisa membeli beberapa lapis roti dan tak perlu lagi memunguti makanan sisa di jalanan. Di suatu malam, toilet umum yang menjadi satu-satunya tempat berlindung Ki-wan tiba-tiba ditutup. Dengan suhu dingin yang begitu menyiksa, Ki-wan pun kembali menyusuri jalanan tanpa arah dan juga tujuan yang pasti. Hingga ketika melihat perapian di sebuah taman, Ki-wan pun bergegas mendekatinya. Namun bukan kehangatan yang didapat. Di tempat itu Ki-wan malah dikeroyok oleh preman setempat yang sangat membenci gelandangan seperti Ki-wan. Ki-wan benar-benar nampak sangat menderita. Tubuh dan kakinya mulai gemetar, tak kuat menahan betapa dinginnya suhu di malam itu. Ki-wan kemudian memasuki tempat laundry untuk berteduh. Meski di sana tak ada perapian yang bisa menghangatkan tubuhnya, namun setidaknya itu sudah cukup ketimbang ia harus menghadapi suhu dingin di jalanan. Kisah penderitaan Ki-wan tak habis sampai di situ saja. Ketika ia tertidur lelap, dompet peninggalan ibunya yang sekaligus menjadi satu-satunya harta milik Ki-wan lenyap dirampas oleh seorang gadis tak bertanggung jawab. Dalam tidurnya Ki-wan kembali dibawa pada kenangan masa lalu yang menjadi jawaban mengapa ia memilih menjadi imigran ketimbang tinggal di negara asalnya. Dikisahkan jika Ki-wan dan ibunya ternyata berasal dari Korea Utara. Karena adanya konflik di sana, mereka memilih untuk menjadi imigran di Cina. Di sebuah pemukiman kumuh, Ki-wan dan ibunya pun memulai lembaran hidup yang baru. Tak peduli meski sangat kesulitan mendapat pekerjaan yang layak, namun setidaknya mereka bisa hidup dalam kedamaian. Hingga di suatu waktu, petaka pun mulai mendatangi Ki-wan. 거두지 말고. 생일 축하합니다. Ki-wan yang di waktu itu sempat terlibat perkelahian dengan warga lokal, kini menjadi incaran pihak kepolisian setempat. 2 petugas polisi tiba-tiba datang untuk menangkap Ki-wan. Karena takut sang anak dideportasi, ibunya pun bergegas mengajak Ki-wan kabur dari sana.
Namun bukannya kebebasan yang didapat, Kiwan malah harus menerima kenyataan pahit ketika melihat tubuh sang ibu terhempas di jalanan. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, sang ibu berpesan agar Kiwan tetap menjadi pribadi yang baik serta mengejar impian dan juga kebahagiaannya. Kepergian sang ibu sontak menenggelamkan Kiwan pada kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Namun paman Kiwan yang saat itu ada di TKP mengingatkan bahwa ini bukanlah momen yang tepat untuk Kiwan meratapi kesedihan, melainkan Kiwan harus segera pergi demi mewujudkan apa yang selama ini ibunya cita-citakan, yaitu melihat Kiwan bahagia dan sukses di masa depan. Beberapa jam kemudian, sang paman tiba-tiba memberi Kiwan segepok uang untuk bekal ia pergi nanti. Kiwan yang penasaran lantas bertanya, dari manakah sang paman mendapatkan uang sebanyak itu? Dengan berat hati sang paman pun menjawab bahwa uang itu adalah hasil dari menjual jasad ibunya Kiwan. Sebuah kalimat yang sontak menenggelamkan Kiwan pada sebuah keputusasaan. Kiwan saat itu sebenarnya sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun untungnya sang paman kembali mengingatkan Kiwan akan pesan terakhir sang ibu, yang membuat Kiwan seketika terdiam dalam lamunan kepasrahan. 대답하라, 기원아. Setiap kenangan akan sang ibu seakan memberi secercah harapan dalam belenggu kesedihan. Kiwan akhirnya memutuskan pergi ke Belgia demi menggapai kesuksesan sesuai dengan amanat mendiang ibunya. Kembali ke masa kini, Kiwan yang kehilangan dompet lantas melapor ke kepolisian setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan CCTV, polisi pun menangkap seorang wanita yang telah mengambil dompet milik Kiwan. Ia bernama Mary. Kiwan lalu memohon agar Mary mau mengembalikan uang beserta dompet miliknya. Awalnya Mary bersikap cuek, namun setelah Kiwan mengatakan bahwa uang itu adalah hasil dari menjual jasad ibunya, Mary pun seketika terdiam. 딱 하나 남긴 거다. Mary lalu berjanji akan mengembalikan dompet milik Kiwan, asal Kiwan mau memberi pernyataan di hadapan polisi bahwasanya Mary hanya mencuri $30 saja. Demi mendapatkan kembali satu-satunya harta peninggalan sang ibu, Kiwan pun terpaksa menyetujui permintaan Mary. 가자. Setelah bebas, Mary mengajak Kiwan ke diskotik yang menjadi markas seorang bandar judi bernama Josh. Ternyata dompet beserta uang milik Kiwan telah diberikan pada Josh untuk melunasi hutang judi Mary sebelumnya. Setibanya di diskotik, Mary memohon agar Josh mengembalikan dompet Kiwan dan berjanji akan melunasi hutangnya secepat mungkin. Awalnya Josh nampak mau mengembalikan dompet milik Kiwan. Namun ketika Mary hendak mengambilnya, tiba-tiba anak buah Josh langsung menghajar Mary. Josh juga mengatakan jika Mary menginginkan uangnya kembali, maka ia harus menjadi joki dalam sebuah turnamen menembak. Karena tak punya pilihan, Mary pun menerima tawarannya Josh. Namun tak disangka, Kiwan yang sedari tadi menunggu di luar, tiba-tiba masuk dan berusaha mengambil kembali dompet miliknya. Alhasil Kiwan pun dihajar oleh anak buah Josh. Pada momen itu Mary memohon agar Kiwan bersabar dan percaya padanya. Karena jika Kiwan bersikap frontal, maka Josh takkan segan-segan menghabisi mereka berdua. Setelah itu Mary membawa Kiwan ke kosannya. Di sana Mary menanyakan banyak hal, salah satunya tentang tujuan Kiwan datang ke Belgia. Kiwan menjelaskan bahwa tujuannya ke Belgia hanya ingin mencari kehidupan dan masa depan yang layak. Meski sampai saat ini ia masih hidup di jalanan, namun Kiwan yakin suatu saat nanti ia bisa menjadi orang yang sukses. Kiwan juga di situ menceritakan bahwa dompet beserta uang miliknya adalah hasil dari penjualan organ tubuh sang ibu. Itulah alasan mengapa Kiwan sangat menjaganya. Mendengar kepahitan hidup Kiwan, Mary pun seketika terdiam. Yang ternyata Mary juga baru saja kehilangan ibunya yang meninggal karena sakit. Iba akan kehidupan Kiwan, Mary lantas menawarinya bekerja di sebuah pabrik milik ayahnya.
Selain itu, Mary juga memberi pakaian baru agar Ki-wan tak terlihat lusuh. Di momen itu, Ki-wan hanya bisa berterima kasih dan berjanji akan membalas semua kebaikannya Mary. 이거 남다르다 야. 그 여자 얼굴에 함부로 손대는 거야. 너 뱉은 약속 꼭 지키라. Singkat waktu, Ki-wan akhirnya bekerja di sebuah pabrik pemotongan daging. Sebagai karyawan baru, Ki-wan terkadang mendapat perlakuan tak mengenakan dari karyawan lainnya. Salah satunya ketika ia sengaja dikunci di dalam lemari pendingin. Untungnya ada manajer Ki-wan yang bernama Sunju. Sunju selalu melindungi Ki-wan dan lambat laun dia pun menjadi satu-satunya teman Ki-wan di pabrik tersebut. Di suatu malam, Sunju mengajak Ki-wan makan bersama di kosannya. Sunju di situ sedikit bercerita tentang alasannya menjadi imigran di Belgia. Hal itu ia lakukan demi bisa membiayai pengobatan anaknya yang saat ini mengidap kanker otak. Di sisi lain, sesuai kesepakatannya dengan Josh, Mary pun mengikuti sebuah kompetisi menembak berhadiah jutaan dolar. Sesaat sebelum kompetisi dimulai, Mary nampak kurang fokus akibat teringat kematian ibunya. Mary lalu meminta waktu untuk menenangkan diri di dalam toilet. Melihat kondisi tersebut, Josh bergegas menyusul Mary dan menyuntikkan obat penenang agar Mary bisa kembali fokus. Alhasil, Mary pun berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Attention! Melihat potensi yang dimiliki Mary, Josh kembali mengajaknya terjun ke kompetisi yang lebih besar. Namun Mary menolak ajakan Josh tersebut dengan halus, karena untuk saat ini fokusnya hanyalah mendapatkan kembali dompet milik Ki-wan. Meski saat itu Josh akhirnya mengembalikan dompet Ki-wan, namun dari raut wajahnya, Josh nampak menyembunyikan kekecewaan yang sangat mendalam. Saat itu juga Mary pun menemui Ki-wan untuk mengembalikan dompet miliknya. Sebagai bentuk terima kasih, Ki-wan lalu mengajak Mary makan malam di kosannya. Ki-wan nampak begitu gugup karena ini merupakan pengalaman pertama baginya mengundang seorang wanita untuk makan malam bersama. Meski bermodalkan alat masak yang dipinjam dari Sunju dan juga bahan makanan seadanya, Ki-wan berusaha menyajikan masakan terbaik untuk Mary. Keduanya lalu makan malam bersama dengan begitu lahap. Ketika Mary hendak pulang, di waktu yang sama terdengar langkah kaki pemilik kos yang sedang berpatroli. Ki-wan lalu meminta Mary untuk menunggu sejenak, karena jika sang pemilik kos tahu Ki-wan membawa seorang wanita, maka ia akan langsung diusir dari kosannya. Di momen itu Ki-wan dan Mary hanya bisa terdiam. Sesekali, kedua mata mereka saling menatap, diikuti dengan detakan jantung yang mulai tak menentu, hingga tanpa mereka sadari, benih-benih cinta pun mulai tumbuh di dalam jiwa. Keesokan pagi, Ki-wan mendatangi kantor imigrasi untuk menanyakan update status kewarganegaraannya. Petugas imigran pun menjelaskan bahwa ada beberapa dokumen yang harus Ki-wan lengkapi. Selain itu, Ki-wan juga harus bisa membuktikan bahwa ia merupakan warga Korea Utara yang telah membelot dan sedang membutuhkan pertolongan. Jika tidak, maka pihak imigrasi akan mendeportasi Ki-wan kembali ke Cina. 강제 송환이요. Untuk bisa membuktikan kewarganegaraannya, Ki-wan lantas meminta bantuan Sunju untuk menjadi saksi di persidangan nanti. Sebagai sahabat, tentu saja dengan senang hati Sunju pun mau membantu Ki-wan. Namun di suatu malam, ketika Ki-wan hendak membeli makanan untuk Sunju, tanpa sengaja ia menyenggol seorang pria yang sedang mabuk. Meski Ki-wan sudah meminta maaf, namun pemabuk itu malah terus-terusan menghina Ki-wan, hingga keduanya terlibat perkelahian. Akibat insiden itu, Ki-wan diamankan pihak kepolisian setempat. Mendengar kabar dari sang ayah tentang Ki-wan yang sedang ditahan, Mary bergegas menuju kantor polisi. Ketika menanyakan tentang status hukuman Ki-wan, petugas polisi mengatakan bahwa hingga saat ini mereka masih dalam proses penyidikan. Namun jika nantinya Ki-wan terbukti bersalah, maka ia pastinya akan langsung dideportasi.
Di tengah kecemasan, ayah Mary pun tiba-tiba datang untuk menjamin kebebasan Ki-wan. Namun di balik semua itu, diam-diam ayah Mary meminta Ki-wan untuk menjauhi sang anak. Sebagai seorang ayah, ia ingin melihat anaknya mendapatkan lelaki mapan yang bisa menjamin masa depan, bukan gelandangan seperti Ki-wan. Mendengar kalimat itu, hati Ki-wan pun seketika hancur. 선생님 다시 안 만났으면 좋겠습니다. Keesokan paginya, Ki-wan pun menjalani persidangan. Meski saat itu hatinya masih dibaluti kekalutan, namun Ki-wan mencoba bersikap tenang selama proses pengadilan berlangsung. Hakim lalu mempersilahkan Sunju untuk memberi kesaksian akan Ki-wan. Namun tanpa diduga, Sunju malah memberi kesaksian palsu yang bertentangan dengan pengakuan Ki-wan. 중국말과 북한말 둘 다 잘하는 우리 조선족 동포가 추일리 민이라 발음합니다. Selama ini Ki-wan selalu menganggap Sunju layaknya sahabat, namun tak disangka Sunju tega mengkhianatinya. Dengan penuh rasa kecewa, Ki-wan pun mendatangi Sunju di pabrik untuk meminta penjelasan. Sunju di situ hanya bisa menangis dan meminta maaf, seolah-olah ia tak bermaksud mengkhianati Ki-wan. Namun Ki-wan yang terlanjur kecewa menutup rapat pintu maafnya pada Sunju, hingga kemudian ia pun pergi dengan penuh dendam dan penyesalan di dalam hati. Sejak saat itu Ki-wan memutuskan untuk menghilang dari kehidupan Mary. Untuk bertahan hidup, Ki-wan juga kini bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran. Hingga saat ini, Ki-wan masih melanjutkan proses legitimasi status kependudukannya. Ketika berada di kantor sang pengacara, tanpa sengaja Ki-wan melihat undangan peringatan kematian ibunya Mary. Saat itu juga Ki-wan pun bergegas menuju tempat peringatan itu. Di sana Ki-wan bertemu dengan ayah Mary dan mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah ia berikan. Lalu saat Ki-wan sedang membantu merapikan meja, tiba-tiba Mary datang dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Bagi Mary, peringatan kematian sang ibu seharusnya dilakukan dengan renungan dan juga doa, bukannya dengan pesta mewah yang tak ada gunanya. Melihat emosi Mary yang semakin memuncak, Ki-wan pun bergegas untuk menenangkannya. Melihat kepulan asap dan juga pintu yang terkunci, Ki-wan yang panik langsung mendobrak pintu dan mendapati Mary yang sedang mabuk bersama pria asing. Setelah mengusir paksa pria asing itu, Ki-wan lantas bertanya pada Mary, mengapa ia melakukan semua kebodohan ini. Dengan santai Mary menjawab bahwa hanya dengan inilah ia bisa melupakan kesedihan hatinya. Untuk itu Ki-wan sebaiknya pergi dan tak mencampuri urusannya. Demi bisa menyadarkan Mary, Ki-wan pun nekat mengisap semua tepung yang ada hingga ia pun mengalami kejang-kejang. Untung saja Ki-wan bisa selamat berkat bantuan obat penawar yang didapat dari temannya Mary. Di momen itulah Mary berjanji akan meninggalkan semua kehidupan kelamnya, asalkan Ki-wan juga berjanji akan selalu setia menemaninya. Sejak malam itu Ki-wan dan Mary mengucap janji setia untuk saling mencinta. Kebahagiaan Ki-wan pun tak habis sampai di situ, di mana Ki-wan tiba-tiba mendapat kiriman surat pernyataan dari Sunju yang bisa menjadi bukti kuat untuk memenangkan persidangan nanti. Dalam surat itu juga Sunju meminta maaf sekaligus mengungkapkan bahwa ayah Mary lah yang telah memaksanya untuk memberikan kesaksian palsu. Sesaat kehidupan Ki-wan dan Mary nampak begitu romantis, dipenuhi kebahagiaan. Hingga saat Mary hendak menemani proses persidangan Ki-wan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Joss yang memaksanya untuk kembali bekerja sama dengannya. Jika tidak, maka Joss akan menghabisi Ki-wan saat itu juga. Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Mary pun terpaksa mengikuti permintaan Joss. Setelah meminta izin Ki-wan untuk mengambil barangnya yang tertinggal, Mary bergegas menemui Joss di diskotik. Ternyata di sana Joss sedang bersama kliennya yang kebetulan hendak menggunakan jasa Mary. Namun karena bayarannya tak sesuai, Joss pun mengamuk hingga terjadi aksi baku tembak di sana. Monsieur Lo a fait une demande
Merasa ada yang janggal, Kiwan nekat meninggalkan persidangan demi memastikan kondisi Mary. Setelah mengetahui Mary yang tak ada di kosannya, Kiwan lantas menuju diskotik dan langsung menyerang Josh. Meski Josh bukanlah tandingan Kiwan, namun demi Mary, Kiwan terus bertahan melawan Josh. Lalu tepat di saat Josh hendak menusuk Kiwan, tiba-tiba Kiwan lalu membawa Mary bersembunyi di basement restoran tempatnya bekerja. Dengan penuh penyesalan, Mary meminta maaf karena telah melakukan kesalahan yang sama. Saat itu Kiwan pun mencoba menenangkan Mary. Kiwan lalu mengatakan seberapa besar kesalahan yang Mary lakukan, takkan pernah bisa melunturkan cintanya pada Mary. Melihat ketulusan di mata Kiwan, Mary pun seketika dibuai akan alunan cinta yang mampu menenangkan kegundahan hatinya. 아니다. 나 살면서 제일 잘한 거. 말 한 번만 더 걸어봐야지. 전에 너의 아버지 단단한 사람 되었다고. Demi keselamatan, Kiwan meminta Mary menelepon ayahnya dan meninggalkan Belgia saat itu juga. Setibanya di bandara, Mary meminta maaf pada sang ayah atas semua keegoisannya selama ini. Di dalam lubuk hati Mary sebenarnya ia sangat menyayangi sang ayah. Semua kebencian yang ia tunjukkan hanya semata disebabkan karena ia tak tahu cara melampiaskan kesedihan atas kematian ibunya. Hingga kemudian, tangis haru pun menjadi pelengkap momen itu. Sebelum berpisah, Kiwan memberi pelukan hangat pada Mary sambil berkata bahwa tak ada kata perpisahan dalam percintaan. Ini hanyalah masalah waktu. Dalam waktu dekat, Kiwan berjanji akan menyusul Mary, mengajaknya keliling dunia dan hidup bahagia bersama hingga tua. Kalimat itu seketika menguatkan Mary untuk bisa berpisah dengan Kiwan. Keduanya seakan meyakini jika perpisahan ini hanyalah awal dari perjalanan cinta dan semua mimpi-mimpi. Satu tahun pun berlalu. Berkat bantuan ayah Mary, Sunju, dan semua imigran Korea di Belgia, Kiwan akhirnya berhasil memenangkan sidang kependudukannya. Kiwan juga kini telah menjadi orang sukses dengan usaha restorannya. Namun kesuksesan itu terasa hampa tanpa ada Mary di sisinya. Rasa rindu yang kian hari kian menggebu akhirnya membulatkan tekad Kiwan untuk menyusul cinta sejatinya. Hingga tiba-tiba film pun ditutup dengan ending yang sangat membahagiakan.